Terima kasih Pak Putri Sudiarto ya atas pertanyaannya. Saya rasa ini penting banget ini kita ingin dengar itu. Tentu ada alasan ya Pak Frisnya, tetapi yang betul Bapak tadi sampaikan. Tapi sekarang ini kan apa yang terjadi saat ini adalah belum diberikan kesempatan untuk mencapai menjelaskan sesuatu terutama dari komunitas, tetapi bisnisnya kan di freeze, sehingga menemukan efek yang luar biasa, efek psikologis terutama bagi member dan operator. Memang operator juga mengalami efek psikologis, akhirnya bisnisnya di freeze, diberhentikan tanpa bisa melakukan klarifikasi penjelasan, sehingga sangat sibuk untuk memberikan penjelasan-penjelasan. Nah, kira-kira kedepannya dengan PPSK ini, kira-kira gambarannya secara sedikit detail ini bagaimana Pak untuk menyelesaikan dispute antara pengguna jasa dan penyedia jasa? Kira-kira itu pertanyaan saya Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Putri Sudiarto ya atas pertanyaannya. Saya rasa ini penting banget ini kita ingin dengar itu. Tentu ada alasan ya Pak. Saya tidak akan masuk ke dalam freeze-nya, tetapi yang betul Bapak tadi sampaikan. Bagaimana digital trade atau pengguna digital trade, kemudian bisnis model baru yang muncul itu bisa dipayungi ya Pak ya dengan regulatory framework yang memang cukup fleksibel untuk mendorong pengembangan inovasi ya, bahkan ada literasi, inklusi, bahkan pendalaman yang lebih luas, tapi juga tetap memegang kaidah-kaidah yang tadi Bapak Ibu pimpinan juga sudah sampaikan terkait dengan mitigasi risikonya, terkait dengan perlindungan investor konsumennya, dan juga terkait dengan potensi penegakan hukum dan penguatan dari dorongan governance-nya. Ya. Saya ingin menjawab dalam 4 perspektif, Pak Edi. Jadi dengan Undang-Undang P2SK ini sebenarnya klarifikasi terkait dengan ranah, ya, tujuan, ya, otoritas itu udah makin jelas, Pak. Jadi dulu yang fintech nggak ada itu sekarang udah ada, Pak. Mungkin Bapak Ibu pernah lihat misalnya perkembangan pinjol saja misalnya. Nah, perkembangan pinjol itu awalnya dulu kita nggak tahu ini binatangnya apa ini. Nah, di dalam Undang-Undang P2SK ini ada istilah yang namanya sandboxing, Pak. Nah, istilah sandbox ini dulu juga ada di BI, ada di OJK. Nah, sekarang kita wajibkan BI dan OJK juga melakukan sandbox bersama atau koordinasi, ya, dan bahkan kalau perlu menggunakan KL terkait. Ya, dalam hal ini yang sangat-sangat terkait dengan aset digital adalah Kementerian Perdagangan atau Bapepti dalam hal ini. Nah, kemudian diskusi lanjutan ternyata udah makin dipertegas. Ranah pengaturan sektor keuangan ini sudah makin jelas, Pak, karena kita ingin mengacu best practices atau best principles yang di luar, ya. Ya tadi, Indonesia juga warga G20 sekarang, dan Indonesia juga di-scrutinize, Pak, dengan IMF, World Bank, dan good governance yang bahkan yang kita tahun ini komit terhadap FSAP misalnya, itu sebenarnya untuk menjaga governance dan menjaga pola pengambilan kebijakan industri, ya, dukungan pemerintah, dan bahkan payung hukumnya itu sudah bisa setara dengan negara-negara lainnya. Karena tujuannya adalah satu, Pak, bahwa same activities, itu ada same risk, itu harus same level of regulatory framework. Jadi prinsip itu sebenarnya Pak yang dibuat, yang ingin didorong, ya. Nah, akhirnya nanti sesuai dengan kaidah-kaidah yang sudah diatur selama ini dan diperkuat dengan P2SK ini, otoritas misalnya untuk sistem pembayaran itu udah tegas, itu ada di BI. Kemudian nanti sektor jasa keuangan lainnya gimana? Pasar modal, ya, bursa karbon bahkan sudah ditetapkan untuk di bawah pengawasan OJK misalnya gitu. Kemudian nanti aset kripto atau perdagangan yang terkait dengan bursanya itu akan diawasi oleh secara terintegrasi oleh OJK, dan juga pengembangan fintech lainnya, Pak. Nah, kita belum tahu juga ini yang baru-baru ini nanti tentunya akan dicek dengan sandboxing, dan sandboxing itu akan bisa dilihat atau diajukan oleh bahkan perbankan saat ini yang ingin memasukkan financial teknologi, terus kemudian izinnya gimana, binatangnya belum jelas nih, belum ada di aturan. Nah, itu artinya nanti otoritas akan duduk bareng untuk memastikan. Dan prinsip yang jelas yang juga lebih transparan adalah bahwa setiap kegiatan di usaha di sektor jasa keuangan harus ada izinnya. Udah akan ada pengawas otoritas yang kredibel di situ, dan ada otoritas
untuk perlindungan konsumen, untuk penegakan hukum, dan bahkan tadi sudah sampai ke restoratif justice dan bahkan sampai ultimum remediumnya. Nah, dengan demikian Pak, kemudian kalau misalnya ada beberapa kejadian ya, karena selama ini mungkin belum terlalu jelas ya, otoritasnya dan seterusnya. Mungkin Bapak Ibu sekalian ingat bahwa kita punya juga yang namanya Satgas ya, waspada investasi. Itu juga semata-mata sebenarnya untuk lebih kepada mendudukkan ya setiap case itu pada proporsinya, karena di situ ada BI, ada OJK, ada kejaksaan, ada kepolisian yang kita mandatkan untuk benar-benar melihat secara jernih ini apa ini hukum yang dilanggar, ini apa ini yang kira-kira pengembangan yang perlu dipayungi dan seterusnya, dan bagaimana menyelesaikan dispute atau permasalahan tadi baik di level sebagai siapa otoritas yang memiliki itu akan menjadi ultimate peer party yang akan bisa bahkan menyelesaikannya secara mandiri gitu ya, baik di BI maupun di OJK seperti itu. Kemudian nanti bagaimana juga di luar itu Pak, beyond, karena ada kemungkinan juga potensi rambatan ya Pak ya. Ini apakah ini pidana sektor keuangan atau ini pidana TPPU atau pidana yang lain dan seterusnya, itu yang bisa di-linkkan dengan regulatory framework yang sudah dan sedang disusun oleh pemerintah secara transparan. FATF misalnya, PPATK ya. Pemerintah juga berkomitmen untuk menjadi member penuh Pak tahun ini. Jadi tahun lalu sudah ada MER, Mutual Evaluation Review, kita di akhir Desember dan bahkan ini dalam beberapa waktu dekat mendatang ini kita akan coba lakukan rapat terakhir supaya Indonesia benar-benar bisa diterima sebagai member FATF. Nah oleh karena itu nanti sektor keuangan juga menjadi salah satu stakeholder yang akan bekerja sama dengan otoritas terkait untuk menjaga supaya memang tadi risiko dan potensi rambatan potensi fraud atau potensi kecurangan ya, illicit transaction yang masuk ke dalam ranah sektor keuangan itu benar-benar bisa dipagerin ya, semata-mata untuk mendorong kredibilitas dari sistem keuangan di Indonesia dan bahkan ketahanan ya dari sistem ini terhadap potensi gejolak yang memang juga tidak ringan dan tidak mudah yang harus dihadapi oleh otoritas. Makanya otoritas juga memperkuat yang dulu kita sebut sebagai JPSK, Undang-Undang JPSK juga diperkuat Bapak Ibu. Itu artinya akan ada kewenangan tambahan ya, baik dari BI, OJK, LPS untuk melakukan koordinasi, melakukan refocusing terhadap kegiatan dan tugas pengamanan, pengawasan jaring ya, yang supaya cukup rapat atau cukup kuat dalam membendung potensi gejolak krisis yang tidak diharapkan semua pihak. Mungkin itu Pak Putu, Pak Putu Edi, sementara jawaban kami. Pak Putu, kalau boleh Pak Putu, saya menanggapi yang Bapak sampaikan tadi. Jadi dalam 6 bulan ini Pak, kami memang juga lagi membentuk task force. Kalau tadi saya membaca concern Bapak ya, jadi kalau memang kami juga boleh mendapatkan masukan tertulis atau semacam angan-angan gitu Pak ya, harapan gitu, monggo Pak, kami akan terbuka sekali. Bahkan kalau perlu nanti kita buat tornya saja Pak Putu. Kira-kira kita mau membahas apa gitu. Nanti saya juga sedang tanya ahli-ahlinya nih Pak, supaya kita betul tadi ikhtiar ini harusnya jadi ikhtiar bersama. Selama ini kami juga membuka telinga kita Pak untuk 18 KL terkait ya. Jadi karena memang digitalisasi ini ada di mana-mana dan juga kita harapkan akan bisa mendorong literasi dan inklusi yang lebih cepat Pak. Dan bahkan nanti di pusat dan daerah misalnya seperti itu. Jadi yang tadi Bapak sampaikan, kemungkinan potensi pertanyaan dan mungkin workshop yang lebih detail, kami usulkan nanti langsung mengarah saja misalnya kalau Bapak tadi ada case, misalnya kami juga dapat sebelumnya Pak, supaya kami bisa pelajari dan juga kita bisa sikapi dengan misalnya akan ada klausul-klausul pengaturan yang bisa sesuai memenuhi harapan dari Bapak-Bapak semua. Karena yang di ujung depan dan nanti kan industri Pak, dan juga asosiasi. Mungkin sedikit kami juga boleh kasih garis bawahi Pak, bahwa di P2SK ini kami mendorong supaya asosiasi itu benar-benar berperan. Untuk apa Pak? Untuk menjadi first line of defense Pak. Satu dari kode etik, kemudian dari penerapan kompetensi base, dan bahkan nanti ke mitigasi risiko dan menjadi partner pemerintah Pak, untuk mendorong tadi pengambilan keputusan di tabungan dan investasi itu ya memang benar-benar berkualitas. Dan Indonesia memang bisa benar-benar menjadi financial center di regional dan global Pak. Jadi jangan sampai kita malah justru tidak bisa menjadi tuan rumah
di negeri sendiri. Indonesia kan potensi marketnya luar biasa. Tapi kembali tadi Pak, ini ikhtiar bersama, dan kalau setuju nanti kita bisa saja Bapak menyampaikan beberapa poin-poin pertanyaan yang lebih ada case-case yang bisa kita langsung bahas dengan rumusan pokok-pokok pengaturan yang bisa kita tuangkan dalam PP nantinya Pak. Itu Pak, betul saya sangat berharap nih kalau memang memungkinkan nanti kita bisa next time ya, kita dalam waktu tidak terlalu lama Pak, kita bisa terus engage dengan tim Bapak.